Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Kena Gumis dan seperti biasa di channel Infos Official. Dan kali ini bersama dengan Kakanda Bandi dan juga Kakanda Dilan ya. Ini kebetulan baru hari ini ketemu beliau-beliau ini dan sedikit bercerita biasa. Namanya kan konten kreator kan. Jadi kalau pas ketemu Kakanda-Kakanda itu mesti harus bikin konten gitu. Tapi kemarin itu saya sempat lihat poster dan juga potongan video yang kemudian viral. Itu terkait kegiatan apa itu? Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Kita ngobrol santai kan? Ya betul. Dalam hal ini kan ada beberapa problem yang kemudian menjadi persoalan di bangsa inilah. Pada khususnya ya Kota Tual, Maluku Tenggara. Itu ada salah satu kasus cadangan beras pemerintahan Kota Tual yang disingkat dengan CBP. Oh, kan? Ini kasus itu sebenarnya mulanya sudah lama sebenarnya. Namun sampai sekarang belum ada kepastian hukum sehingga kami dari gerakan Aliansi Pergerakan KI Batavia, yang kemudian menetap di Jakarta, Masio Jakarta lah. Merespon persoalan ini. Dalam hal kan belum ada kepastian hukum sehingga kami kasus ini kan dari 2016 sampai 2017. Pelaporannya atau gelar perkara di Polda Maluku itu 2018. Sampai sekarang belum terselesaikan. Artinya menjadi problem di situ. Betul. Ya, saya mau ungkap bercerita sedikit tentang kasus tersebut. Kasus itu kan cadangan beras pemerintahan itu kan seharusnya itu sudah diatur dalam setiap regulasi atau undang-undang yang ada lah, bahwa kasus beras tersebut disubsidi untuk desa-desa yang mengalami bencana alam, contohnya seperti gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Namun kebijakan tersebut itu menuai kritik daripada mahasiswa Jakarta itu sendiri. Dalam hal kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada 2017 dan 2016 itu. Artinya ada ketimpangan, artinya ada orang-orang, segelintir orang-orang yang kemudian melawan hukum di situ. Terlepas daripada tanggapan mereka seperti apa, bagi saya kan no problem. Yang saya persoalkan persoalan regulasi yang ada. Negara Indonesia kan negara hukum. Kan begitu. Artinya seluruh aktivitas pemerintahan yang ada itu harus berlandaskan pada setiap anjuran-anjuran atau perintah-perintah hukum, kan seperti itu. Apalagi kita tahu betul mahasiswa sebagai controlling pemerintahan, dalam hal ini sebagai mahasiswa daerah kan. Betul. Seharusnya kasus ini sudah terselesaikan. Persoalannya kasus ini belum ada kepastian hukum sama sekali daripada pihak penegak hukum. Juga kita mendapat informasi terkait daripada Diskrimsus Polda Maluku yang kemudian menyatakan sikap bahwa akan ada satu langkah lagi yang akan menetapkan Bapak Adam Rahayaan sebagai tersangka. Itu Wali Kota Tual. Adam Rahayaan itu Wali Kota Tual. Artinya sebelum pernyataan itu digelontorkan oleh pihak penegak hukum Polda Maluku, artinya sudah punya bukti-bukti yang kuat lah dalam hal ini kan. Minimal punya satu bukti untuk kemudian memperkuat daripada pernyataan mereka tersebut. Yang menjadi soalnya, pihak penegak hukum, dalam hal ini Polda Maluku, melimpahkan kembali ke kejaksaan. Artinya kan yang melakukan penyidikan dan penyelidikan itu adalah Polda Maluku. Seharusnya Polda Maluku menetapkan. Dalam hal ini kayak tadi itu kepastian hukum. Artinya menetapkan saudara ini tersangka atau tidak. Baru dilimpahkan ke pengadilan. Kalau begitu bisa jadi kenapa nggak dari awal melibatkan pengadilan dan KPK untuk kemudian sama-sama berantas hal ini. Serahin aja ke pengadilan biar artinya kan seperti itu. Dan saudara kita juga adalah Poleren Warin yang kemudian hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai regulasi yang ada. Yang melakukan penyidikan dan penyelidikan itu kan Polda Maluku sendiri tanpa melibatkan penegak hukum lain. Betul. Artinya yang seharusnya menetapkan tersangka atau tidaknya seorang Wali Kota Tual, Bapak Adam Rahayaan, harusnya Polda Maluku dong. Karena dia melakukan penyidikan dan penyelidikan. Betul. Tapi hari ini menjadi persoalan, tidak ada
salah satu kepastian hukum yang diberikan oleh penegak hukum, entah penegak hukum dari daerah ataupun pusat. Itu yang menjadi soal kenapa sampai banyak pro kontra yang kemudian membuat gerakan-gerakan aksi massa sehingga menimbulkan banyak keresahan serta banyak dukungan daripada pihak-pihak masyarakat. Karena tidak punya kepastian hukum ini. Kami ingin ada salah satu penegak hukum yang memberikan kepastian itu kepada masyarakat Kota Tual pada khusus. Harapannya itu. Ya, harapannya itu. Kita tahu betul lah bagaimana profesionalitas dan transparansi instansi-instansi penegak hukum ini kita percayai. Dalam hal ini kan ingin digelar lagi kasus ini di Mabes Polri. Kami mendukung penuh pihak penegak hukum, kejaksaan, KPK sama Mabes Polri untuk kemudian mengungkap cepat kasus tersebut. Karena kasus ini yang kemudian diaudit oleh BPK itu ada 1,8 M yang kemudian merugikan uang negara. Betul. Artinya korupsi ini bukan hal kecil. Kami ingin bagaimana pusat pergerakan yang ada di DKI Jakarta ini menjadi promotor daripada gerakan-gerakan yang memberikan pencerahan bagi setiap kepala daerah. Ya, betul. Kami butuh satgas dari setiap penegak hukum. Atau kolaborasi penegak hukum untuk kemudian mengungkap kasus ini. Untuk kemudian memberikan transparansi kepada masyarakat bahwa yang ini loh yang korupsi. Seperti itu. Betul. Kalau masih ada ketimpangan seperti ini, artinya pandangan masyarakat kan masih blunder tuh. Belum tahu pasti, entah bertanya-tanya karena tidak ada kepastian hukum tadi. Itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya, loh kok gini. Kemudian kami akan kawal terus perjalanan proses kasus ini sampai selesai. Itu yang kami harapkan, bahwa gerakan ini tidak sampai di sini. Gerakan ini akan melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Itu yang kami harapkan. Kami masih mencari bukti-bukti yang kemudian memperkuat daripada pernyataan-pernyataan kami. Kami sudah memenuhi sedikit bukti melalui hasil kajian segala macam hal. Kajian dan diskusi bersama kawan-kawan Aliansi Pergerakan KEI yang ada di Batavia. Itu kumpulan dari berbagai kampung. Sehingga gerakan kami masif. Gerakan kami tak mampu dihalangi oleh siapapun. Itu yang menjadi niat baik kami adalah bahwa secepatnya proses kasus ini ditetapkan sebagai tersangka. Itu penegasan dari kami. Bahwa siapapun orangnya yang kemudian sudah terindikasi hari ini seharusnya memberikan kepastian hukum dan memberikan saudara Adam Rayhan sebagai tersangka. Itu yang kami inginkan. Karena sudah memenuhi bukti-bukti tadi yang dikatakan atau pernyataan daripada Polda Maluku. Kalau Bang Diran sama juga soal gerakan ini atau bagaimana? Berbeda? Kita dalam satu gerakan API Batavia, Aliansi Pergerakan KEI Batavia. Untuk dalam susunan gerakan yang kita bangun ini, itu korlamnya sendiri Subandi. Ternyata korlap ya, Bang ya. Iya. Lalu saya ya di situ posisinya sebagai jenderal lapangan. Berarti satu dong ya. Pergerakan ini sama-sama ya. Kami sebenarnya punya inisiatif ini berdasarkan kajian-kajian yang kami dapat, informasi yang beredar. Gerakan API Batavia bersama Korlap Subandi. Sebenarnya hal ini udah jauh-jauh hari. Kemudian kami dapat inisiatif ini untuk kemudian menegaskan kepada lembaga hukum. Yaitu KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung yang kemudian mempunyai tupoksi untuk bagaimana memberikan kepastian hukum kepada instansi maupun subjek siapapun yang berlawan kepada hukum. Nah, berangkat dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar bahwa khususnya Indonesia adalah negara hukum. Yang dimana itu semua orang patut dan tunduk kepada hukum. Sebenarnya sih untuk menjelaskan persoalan problem ini yang lebih khususnya pemerintahan Kota Tual yang dinahkodai oleh Bapak Adam Rayhan, yang terindikasi dalam kasus CBP yang tadi saudara Korlap Subandi
sampaikan, Ya. ini tuh terindikasi pada tahun 2016-17 dalam hal pengadaan beras pemerintahan, cadangan beras pemerintahan. Oke. Nah, guna untuk alokasikan beras tersebut, Ya. itu kan sebenarnya dilihat daripada kondisi masyarakat yang kemudian dimana ketika mengalami bencana Ya. ataupun gejala sosial yang terjadi di daerah, khususnya Kota Tual. Oke. Nah, namun secara fisik, secara informasi ataupun kami turun untuk kemudian mewawancarai atau membuat satu penelitian terhadap masyarakat yang ada di khususnya Kota Tual yang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan beras tersebut. Namun ada beberapa informasi ataupun hasil wawancara kami, proyek ataupun beras yang kemudian bantuan tersebut itu tidak sampai kepada tangan masyarakat. Artinya gerakan yang kami bangun adalah bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat Kota Tual pada umumnya. Iya. Dalam proses daripada instansi penegak hukum yang setahu saya, kalau untuk Polri itu dalam kasus ada klasifikasinya. Kalau ketika ini salah satu perkara dia ringan, itu cuma 3 bulan, dalam jangka waktu 3 bulan ataupun 2 bulan sudah dapat diselesaikan dalam penyelidikan maupun penyidik. Namun lagi-lagi perkara ini dari tahun 2018. Lama juga ya? Cukup lama, Bang. Cukup lama. Jadi pernah saya tegaskan dalam satu media itu yang dimana kami menduga keras bahwa ada permainan yang dilakukan daripada pemerintah daerah terhadap Polda Maluku. Sebab tadi yang saudara Bandi katakan bahwa ini pada tahun 2018 sudah digelar perkara di Polda Maluku. Selaku lembaga penegak hukum. Nah, berarti pada saat ini tidak ada titik temu ataupun tidak ada penyelesaian perkara ataupun kepastian hukum atas Polda Maluku sendiri. Sehingga gerakan yang kami bangun sudah dalam jangka hampir 2 minggu ini. Ini bentuk komitmen kami untuk bagaimana menjalankan amanat undang-undang tadi. Iya, betul. Nah, maka itu kenapa sampai kami kemudian sampai saat ini masih komitmen? Karena kita juga belajar hukum. Saya juga salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang belajar di Universitas Islam Asafia. Konsentrasi hukum juga. Nah, dalam hal ini kan kalau mau bicara asas kepastian hukum, dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada lembaga hukum pada umumnya. Nah, kami sebagai mahasiswa yang dimana hari ini tugasnya itu memberikan satu kontrol kepada pemerintah dan memberikan perubahan. Jadi walaupun hari ini kita tahu bahwa Indonesia sudah diidentikan dengan budaya koruptor, itu adalah budaya, tapi itu bukan sebagai satu objek yang dimana kita harus kemudian membiarkan hal itu terjadi. Jadi artinya gerakan ini adalah bagian daripada bentuk kepedulian generasi generasi untuk ke daerah ya. Jadi kan kalau mau dilihat dalam konteks pemerintahan ini, ya otomatis Pak Adam Rahyani kan dia dipercayai untuk kemudian memegang kendali ataupun memegang amanat daripada masyarakat Kota Tual itu sendiri. Iya, betul. Nah, lagi-lagi kenapa ada persoalan ini? Persoalan yang dimana masyarakat merasa dihianati. Jadi dalam prosedur hukum semenjak berjalan dari 2018 gelar perkara sampai saat ini belum ada penetapan tersangka ataupun tindak lanjutan terhadap kasus tersebut. Maka itu kami selaku mahasiswa daerah Kota Tual, kabupaten maupun kota, kami turut prihatin terhadap kasus tersebut ataupun dugaan indikasi ini yang melibatkan pemerintah daerah.
Dan kami tahu ini otak ataupun dalang daripada pemerintahan Kota Tua itu sendiri. Dan ini bukan cuma satu orang. Dari kepala sampai pusar, kami menduga keras bahwa permainan daripada mereka. Nah, maka daripada itu untuk menjaga atau mengoptimalkan sistem pemerintahan Kota Tual, maka kami perlu ada kepastian hukum ataupun efek jera yang kemudian dijalankan daripada Komisi Pemberantas Korupsi, Mabes Polri, sama Kejaksaan Agung. Mungkin ya itu sedikit tambahan dari saya, Bang. Makasih Bang Diren. Jadi dari gerakan ini apa kira-kira harapannya atau tuntutan yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan persoalan ini? Jadi saya mau ingin berikan kata-kata sedikit. Jadi bayangkan setingkat nasional saja kita perjuangkan, apa setingkat regional? Setingkat persoalan daerah kan? Betul. Artinya itu tanggung jawab yang paling vital untuk kepada mahasiswa daerah. Yang khususnya ada di Jakarta. Jadi gerakan ini sengaja dihalang-halangi oleh berbagai pihak lah. Mereka memakai perangkat-perangkat yang kemudian hari ini ingin menghalangi suara-suara demokrasi, melalui demokrasi itu kan? Nah, artinya yang saya mau katakan bahwa konsekuensi sebesar apapun, komitmen lebih besar daripada itu. Kami ingin bagaimana mahasiswa yang ada di Jakarta, khususnya mahasiswa Kota Tual, yang ada di Jakarta, untuk membuka mata. Dalam hal ini keterlibatan, kami butuh sekali keterlibatan mahasiswa daerah yang ada di Jakarta. Untuk kemudian gabung bersama-sama menyuarakan persoalan daerah. Yang hari ini menjadi problem besar. Jadi korupsi ini kan bukan masalah kecil sebenarnya. Ini sampai turun sampai ke regenerasi. Itu menjadi persoalan. Jadi kalau kita mendiami persoalan ini, bahkan sampai ke regenerasi kita pun akan mendiami persoalan ini. Artinya gerakan ini cukup membuka mata kepada mahasiswa daerah, maupun di Makassar, Surabaya, di Ambon, bahkan sampai di Kota Tual, untuk kemudian bersama-sama berkomitmen untuk dalam hal ini mengungkap siapa sebenarnya di balik otak intelektual korupsinya itu di siapa. Balik kasus ini dari kasus CBP ini. Sebenarnya masih ada banyak kasus lain, namun kasus yang kemudian yang sangat vital menjadi problem besar di daerah ada persoalan CBP ini. Yang kemudian kita perhatikan. Nah, artinya bahwa kami tahu betul bagaimana kinerja atau tupoksi daripada penegak hukum dalam hal ini kan KPK, Mabes Polri lah, sama BPK dan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang kemudian memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Artinya sekalipun korupsi itu sebagai budaya Indonesia, namun pemuda dan pemudi daerah tidak optimis dalam persoalan ini. Kami tidak pesimis. Tapi kami tetap optimis untuk kemudian mengungkap seluruh kasus-kasus kebohongan yang ada di Republik ini, khususnya pada kasus CBP yang ada di Tual. Artinya harapan kami adalah kami tetap pada komitmen kami, pada pendirian kami, untuk kemudian mendesak seluruh penegak hukum yang ada di Republik Indonesia berkolaborasi untuk kemudian mengungkap kasus CBP yang ada di Tual. Nah itu. Bila perlu, kami akan terus mengawal persoalan ini sampai persoalan ini diberikan kepastian hukum dari penegak hukum. Itu yang menjadi harapan kami. Untuk kemudian masyarakat juga tahu bahwa aktor intelektual di balik kasus tersebut ini siapa. Karena masyarakat kan masih bingung-bingung nih. Apalagi masyarakat Kota Tual kan, mereka mengharapkan betul bagaimana ada kepastian hukum yang kemudian melibatkan oknum-oknum tertentu. Sepertinya yang sudah ditetapkan dan juga yang masih dalam proses penegakan hukum yang ada di Kota Tual kan, seperti itu. Artinya kami tetap pada pendirian kami tetap turun. Tetap kawal kasus ini sampai tuntas. Kawal kasus ini apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Dan harapan kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah seharusnya juga bersuara untuk kemudian mendukung suara kebenaran ini. Itu yang menjadi harapan kami. Untuk kemudian terus berkomitmen sampai pada titik kepastian itu, kami komitmen. Kawan-kawan, itulah kemudian persoalan yang membuat saya penasaran dan saya sudah langsung tanya ke pihaknya langsung, Bang Bandi dan juga Bang Diran.
yang kemudian kita sama-sama tahu bahwa akhir-akhir ini ada potongan video dan juga ada poster yang cukup viral sekali di kalangan masyarakat, bahkan menjadi trending topik di sosial media akhir-akhir ini. Dan sekian dari saya, Kena Kumis. Bang Bandi, makasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Bang Dirang, terima kasih. saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.